saya Serina Aprianti Bere, mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan riwayat hidup Santa Serena dari Roma dan menceritakan cerita runtut. Pertama-tama saya akan menceritakan dahulu riwayat hidup Santa Serena dari Roma. Santa Serena dari Roma adalah seorang santa dan martir Kristen yang hidup pada sekitar abad ketiga di Roma. Kisah hidupnya banyak berasal dari tradisi dan legenda gereja, sehingga beberapa bagian sejarahnya belum dapat dipastikan sepenuhnya. Menurut tradisi kuno, Santa Serena dikenal sebagai istri Kaisar Dioklesianus, seorang penguasa Romawi yang terkenal karena penganiayaan besar terhadap umat Kristen. Meskipun hidup di lingkungan istana kekaisaran, Serena diam-diam memeluk iman Kristen dan berusaha membantu orang-orang Kristen yang dianiaya. Dikisahkan bahwa ia sangat tersentuh oleh keberanian para martir Kristen. Setelah bertobat dan dibaptis, ia memakai pengaruhnya di istana untuk melindungi banyak umat Kristen dari hukuman dan kematian. Beberapa tradisi menyebutkan bahwa ia dibaptis oleh Santo Siliasus. Santa Serena memiliki dua versi tradisi. Yang pertama mengatakan bahwa ia diusir oleh Diocletianus karena imannya dan kemudian wafat sebagai martir. Yang kedua mengatakan bahwa ia tidak dibunuh tetapi hidup dalam pembuangan hingga akhir hayatnya di daerah Magliano, Sabina, Italia. Namun, para sejarawan modern meragukan keberadaan historis Santa Serena karena catatan resmi tentang dirinya sangat sedikit. Bahkan dalam martirologi gereja terbaru, namanya tidak lagi dicantumkan karena kisahnya dianggap lebih bersifat legendaris. Santa Serena dirayakan setiap tanggal 16 Agustus. Ia dikenal sebagai teladan keberanian iman, kasih kepada sesama, dan kesetiaan kepada Kristus di tengah tekanan dan penganiayaan. Kesan dari kisah Santa Serena dari Roma adalah bahwa iman dan kebaikan hati dapat tetap hidup walaupun berada di tengah lingkungan yang sulit dan penuh tekanan. Santa Serena menunjukkan keberanian untuk tetap percaya kepada Kristus, membantu sesama, dan membela orang-orang yang menderita. Kisah hidupnya memberi inspirasi bahwa seseorang dapat menjadi pembawa kasih dan harapan dimanapun dia berada. Makna yang dapat diambil dari kehidupan Santa Serena mengajarkan keberanian dalam mempertahankan iman dan nilai kebaikan, mengajak kita peduli kepada orang yang mengalami kesulitan atau penderitaan, menunjukkan bahwa kasih dan pengorbanan memiliki kekuatan besar untuk menolong sesama, mengingatkan bahwa hidup sebagai orang beriman tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Santa Serena menjadi teladan tentang kesetiaan, kepedulian, dan pengharapan di tengah tantangan. Baik, pada cerita yang kedua saya akan menceritakan cerita runtut. Cerita kali ini menceritakan tentang langkah kecil yang mengubah hidup. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak perempuan bernama Maria. Ia dikenal sebagai anak yang pendiam dan sederhana. Setiap hari, Maria membantu orang tuanya berjualan sayur sambil pergi ke sekolah. Walaupun hidupnya tidak mudah, Maria selalu berusaha tersenyum. Di sekolah, Maria sering merasa minder karena teman-temannya memiliki barang yang lebih bagus. Ada yang membawa tas baru, sepatu mahal, bahkan handphone canggih. Sementara Maria hanya memakai tas lama yang sudah sedikit robek. Ia sering berpikir bahwa dirinya tidak akan bisa berhasil seperti orang lain. Suatu hari, guru di kelas berkata, kesuksesan bukan dimulai dari siapa yang paling hebat, tetapi dari siapa yang mau terus mencoba. Kata-kata itu terus teringat di pikiran Maria. Sejak hari itu, ia mulai berubah
Dia percaya bahwa usaha kecil yang dilakukan setiap hari akan membawa perubahan besar. Walaupun sering lelah karena harus membantu orang tua, Maria tetap belajar pada malam hari. Ketika teman-temannya bermain, dia menggunakan waktunya untuk membaca dan mengerjakan tugas. Banyak orang meragukan dirinya, tetapi Maria memilih untuk fokus pada mimpinya. Beberapa tahun kemudian, kerja keras Maria mulai membuahkan hasil. Dia berhasil menjadi salah satu siswa terbaik di sekolahnya dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Orang tuanya menangis haru melihat perjuangan anak mereka tidak sia-sia. Maria akhirnya menyadari satu hal penting. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi orang yang tidak menyerah akan menemukan jalannya sendiri menuju keberhasilan. Sejak saat itu, Maria sering berkata kepada teman-temannya, "Jangan takut